Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Dewi Azia Nabilah, Verly Ria Agustin, dan Nurmalawati akan menjelaskan mengenai metode MODI atau Modified Distribution untuk memenuhi tugas UAS program linear. MODI atau Modified Distribution merupakan perkembangan dari metode stepping stone, dan metode ini menghitung indeks perbaikan untuk setiap sel kosong tanpa menggunakan jalur tertutup. Nah, terdapat 5 langkah dalam metode MODI. Yang pertama, menentukan solusi awal. Dalam hal ini, kita dapat menggunakan salah satu dari metode NWC, last cost, atau FAM. Yang kedua, menentukan nilai UI dan VJ, di mana UI untuk setiap baris dan VJ untuk setiap kolom dengan menggunakan hubungan CIJ sama dengan UI plus VJ untuk setiap variabel basis, dan tetapkan nilai 0 untuk U1. Yang ketiga, menghitung perubahan biaya atau CIJ untuk setiap variabel basis dengan menggunakan rumus perubahan biaya sama dengan CIJ min UI min VJ. Kemudian yang keempat, kita pilih variabel dengan nilai CIJ negatif terbesar sebagai entering variabel. Jika terdapat CIJ negatif, maka solusi belum optimal. Jadi, kita pilih variabel dengan CIJ negatif sebagai entering variabel. Kemudian, langkah yang kelima, kita alokasikan barang ke entering variabel XIJ. Dalam hal ini, harus sesuai dengan proses stepping stone. Selanjutnya, terdapat soal yang harus kita selesaikan dengan menggunakan metode MODI. Nah, di sini kita sudah menentukan solusi awalnya dengan metode northwest corner. Jadi, kita mulai dari pojok kiri atas. Nah, setelah itu kita dapatkan solusi awalnya seperti ini. Dari Jakarta ke A, kita alokasikan 40. Dari Jakarta ke B, kita alokasikan 40. Dari Malang ke B, kita alokasikan 50. Dari Surabaya ke B, kita alokasikan 10, dan dari Surabaya ke C, kita alokasikan 30. Kalau sudah seperti ini, berarti langkah pertama sudah kita selesaikan. Nah, langkah kedua, kita menghitung nilai UI untuk setiap baris dan VJ untuk setiap kolomnya. Kemudian di sini kita menggunakan rumus CIJ sama dengan UI plus VJ. Biasanya untuk memulai ini kita misalkan baris pertama atau U1-nya itu 0. Kemudian dapat kita cari nilai dari X11 dengan rumus C11 sama dengan U1 plus V1. Kita masukkan C11-nya atau biayanya, yaitu 25, dan U1-nya 0. Berarti kita dapatkan nilai V1-nya adalah 25. Kemudian kita cari X12 dengan rumus C12 sama dengan U1 plus V2. Kita masukkan C12-nya 10. Kemudian kita masukkan U1-nya. U1-nya tadi kan 0. Berarti 10 sama dengan 0 plus V2. Kita dapatkan V2-nya 10. Lalu yang ketiga, X22. Kita cari dengan rumus C22 sama dengan U2 plus V2. Kita masukkan C22-nya 25. Sama dengan U2 plus V2-nya tadi sudah kita cari 10, kita masukkan 10, sehingga kita dapatkan U2-nya sama dengan 15. Selanjutnya X32, kita cari dengan rumus C32 sama dengan U3 plus V2.
kita masukkan C32-nya 15 sama dengan U3 plus V2-nya tadi 10, kita dapatkan U3 sama dengan 5. Yang terakhir X33, kita cari dengan rumus C33 sama dengan U3 plus V3. Kita masukkan C33-nya 24 sama dengan U3. U3-nya tadi sudah ketemu 5, kita masukkan plus V3. Hasilnya V3 sama dengan 19. Kemudian untuk langkah yang ketiga, kita menghitung perubahan biaya atau CIJ dengan menggunakan rumus perubahan biaya sama dengan CIJ min UI min VJ. Nah, di sini sel kosong yang pertama ada di sini. Baris pertama kolom ketiga. Berarti kita cari perubahan biayanya, yaitu C13 min U1 min V3 sama dengan 13 min 0 min 19, hasilnya min 6. Kita cari perubahan biaya pada baris kedua kolom pertama, yaitu C21 min U2 min V1 sama dengan 20 min 15 min 25, hasilnya min 20. Yang ketiga, kita cari perubahan biaya pada baris kedua kolom ketiga, sehingga C23 min U2 min V3 sama dengan 15 min 15 min 19, hasilnya min 19. Dan yang terakhir, kita cari perubahan biaya pada baris ketiga kolom pertama, yaitu C31 min U3 min V1 sama dengan 30 min 5 min 25 sama dengan 0. Selanjutnya, langkah keempat, kita pilih variabel dengan nilai CIJ negatif terbesar sebagai entering variabel. Di sini terlihat ya, nilai CIJ negatif terbesarnya yaitu negatif 20 pada C21, sehingga pada C21 tadi menjadi entering variabel. Selanjutnya, untuk langkah kelima, kita alokasikan barang ke entering variabel XIJ. Di sini harus sesuai dengan proses stepping stone, sehingga kita peroleh hasil seperti ini. Jadi arahnya itu ke kanan, kemudian ke atas, lalu ke kiri, dan kembali ke dirinya sendiri. Berarti tandanya di sini positif, negatif, positif, negatif. Kemudian di sini kita lihat nih, nilai yang negatif. Nilai yang negatif ini ada di 40 dan 50. Tetapi kita pilih yang lebih kecil, yaitu 40. Berarti nanti semuanya ditambah 40, dikurang 40, ditambah 40, dikurang 40. Tergantung tanda yang telah kita berikan tadi. Setelah kita jumlahkan dan kurangkan dengan 40 sesuai tanda yang telah diberikan tadi, kita dapatkan hasil seperti ini. Karena pada perhitungan sebelumnya, yaitu nilai CIJ-nya masih ada yang negatif, maka kita ulangi langkah kedua sampai dengan langkah yang kelima, sampai CIJ-nya ini nilainya 0 atau positif. Selanjutnya iterasi kedua. Karena pada iterasi sebelumnya masih ditemukan nilai negatif, kita akan melanjutkan penghitungan pada iterasi kedua ini. Langkah pertama, menghitung nilai UI dan VJ. Rumusnya, CIJ sama dengan UI ditambah VJ. Pertama, kita misalkan nilai U1 sama dengan 0. CIJ di sini adalah nilai kolom dan baris yang memiliki nilai basis. Yang pertama, X12 atau C12 sama dengan U1 ditambah V2. C12 di sini diketahui nilainya 10,
dan U1 tadi kita misalkan dengan 0. Ditambah V2. Maka diperoleh V2 sama dengan 10. Selanjutnya X22 atau C22 dengan rumus U2 ditambah V2. C22 di sini diketahui nilainya 25 dan kita masukkan U2 ditambah 10 dari V2 yang telah kita ketahui nilainya sebelumnya. Maka diketahui U2 nilainya 15. Selanjutnya X21 atau C21 dengan rumus U2 ditambah V1. C21 di sini diketahui nilainya 20. U2 diketahui nilainya 15 dan ditambahkan dengan V1, maka hasil V1 sama dengan 5. Selanjutnya X32 atau C32 dengan rumus U3 ditambah V2. C32 di sini diketahui nilainya 15 dan kita masukkan U3 ditambah 10 dari nilai V2 yang telah diketahui, didapatkan nilai U3 sama dengan 5. Yang terakhir X33 atau C33 dengan rumus U3 ditambah V3. C33 di sini diketahui nilainya 24. U3 diketahui nilainya 5 dan ditambah dengan V3. Maka diperoleh nilai V3 sama dengan 19. Langkah selanjutnya, menghitung biaya CIC pada variabel non-basis atau variabel yang tidak memiliki nilai. Dengan rumus C besar IC sama dengan C kecil IC dikurangi UI dikurangi VJ. Sebelumnya pada tabel kita beri keterangan V1 sama dengan 5, V2 sama dengan 10, V3 sama dengan 19, dan U1 sama dengan 0, U2 sama dengan 15, U3 sama dengan 5 pada hasil yang telah kita hitung pada langkah sebelumnya. Didapatkan C11 atau C besar 11 sama dengan C kecil 11 dikurangi U1 dikurangi V1. C11 di sini diketahui nilainya 25, U1 diketahui nilainya 0, dikurangi V1 yaitu 5. Hasilnya 20. Selanjutnya C13 dikurangi U1 dikurangi V3 sama dengan 13 dikurangi 0 dikurangi 19. Hasilnya minus 6. Selanjutnya C23 dikurangi U2 dikurangi V3 sama dengan 15 dikurangi 15 dikurangi 19 sama dengan minus 19. Selanjutnya C31 dikurangi U3 dikurangi V1 sama dengan 30 dikurangi 5 dikurangi 20 dikurangi 5 dikurangi 1 sama dengan 24. Langkah selanjutnya, jika terdapat CIC negatif, maka solusi belum optimal. Pilih variabel dengan CIC negatif terbesar sebagai entering variabel. Karena pada perhitungan sebelumnya tadi kita ketahui terdapat CIC negatif, yaitu minus 6 dan minus 19. Maka solusi belum optimal. Kita harus memilih variabel CIC negatif terbesar atau dengan nilai negatif paling tinggi sebagai entering variabel. Di sini kita ketahui minus 19 adalah nilai negatif paling tinggi, kita pilih sebagai entering variabel.
Langkah selanjutnya, alokasikan barang ke entering variabel CIJ sesuai dengan proses stepping stone. Diketahui pada slide sebelumnya, nilai negatif paling besar adalah minus 19 yang dimiliki oleh C23. Dengan stepping stone, kita merubah tanda C23 menjadi positif. Lalu atasnya tidak ditemukan nilai. Jadi kita arahkan tanda panahnya ke bawah, yaitu ke C33 dengan tanda minus. Selanjutnya diarahkan ke kanan, yaitu dengan C32 dengan tanda positif, dan diarahkan ke atas pada C22 dengan tanda negatif, lalu dikembalikan ke C23. Karena diketahui nilai basis paling minimal pada pola ini adalah 10, maka C23 ditambah 10, C33 dikurangi 10, C23 ditambah 10, dan C22 dikurangi 10 menghasilkan tabel iterasi baru yang sudah diproses dengan stepping stone yang selanjutnya iterasi ketiga. Karena pada iterasi kedua masih ditemukan nilai negatif pada CIJ, selanjutnya kita akan menghitung iterasi ketiga dengan langkah menghitung nilai UI dan VJ. Dengan rumus CIJ sama dengan UI ditambah VJ, kita dapat memisalkan U1 sama dengan 0. Yang pertama, C12 sama dengan U1 ditambah V2, atau 10 sama dengan 0 ditambah V2, maka nilai V2 sama dengan 10. Selanjutnya C32 sama dengan U3 ditambah V2, atau 15 ditambah 15 sama dengan U3 ditambah 10, maka U3 diketahui nilainya adalah 5. C33 sama dengan U3 ditambah V3, atau 24 sama dengan 5 ditambah V3. V3 diketahui nilainya 19. C23 dengan rumus U2 ditambah V3, maka 15 sama dengan U2 ditambah 19. Di sini U2 diketahui nilainya adalah minus 4. Selanjutnya C21 sama dengan U2 ditambah V1. C21 diketahui nilainya 20 sama dengan min 4 ditambah V1. V1 diketahui nilainya 24. Selanjutnya melanjutkan langkah ketiga, menghitung biaya CIJ variabel non-basis dengan rumus CIJ besar sama dengan C besar C kecil IJ dikurangi UI dikurangi VJ. Yang pertama, C11 diperoleh nilainya 1, C13 diperoleh nilainya min 6 dari 13 dikurangi 0 dikurangi 19. C22 diperoleh nilainya 19 dari 25 dikurangi min 4 dikurangi 10. C31 diperoleh nilainya 1 dari 30 dikurangi 5 dikurangi 24. Selanjutnya langkah keempat. Jika terdapat CIJ negatif, maka solusi belum optimal. Pilih variabel dengan CIJ negatif terbesar sebagai entering variabel. Karena tadi masih terdapat nilai CIJ negatif, jadi kita akan memilih
nilai variabel dengan negatif terbesar yaitu -6. Di sini -6 adalah C13. Selanjutnya, kita akan mengalokasikan barang ke entering variabel XIJ sesuai dengan proses stepping stone. Karena tadi diketahui C13 adalah entering variabel, jadi C13 positif mengarah ke bawah, C33 negatif lalu mengarah ke kiri, C32 bernilai positif lalu mengarah ke atas, C12 bernilai negatif dan kembali lagi ke C13. Maka diperoleh tabel setelah melalui proses stepping stone sebagai berikut. Dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya, iterasi keempat. Karena pada iterasi ketiga tadi nilai CIJ-nya masih ditemukan nilai negatif, maka kita akan melanjutkan penghitungan ke iterasi keempat. Langsung langkah kedua, menghitung nilai UI dan VJ. Di sini rumus CIJ sama dengan UI ditambah VJ. Kita dapat memisalkan U1 sama dengan 0. CIJ di sini adalah nilai baris dan kolom yang memiliki nilai basis. Yang pertama, C12 sama dengan U1 ditambah V2. C12 diketahui nilainya adalah 10 sama dengan 0 ditambah V2. V2 di sini nilainya 10. Selanjutnya C32. C32 sama dengan U3 ditambah V2. C32 nilainya diketahui adalah 15. 15 sama dengan U3 ditambah 10. Maka nilai U3 adalah 5. Selanjutnya C13. C13 sama dengan U1 ditambah V3. C13 nilainya adalah 13 sama dengan 0 ditambah V3. Maka V3 diketahui nilainya adalah 13. Selanjutnya C23 sama dengan U2 ditambah V3. C23 sama dengan 15 ditambah U2 ditambah 2. Maka diketahui U2 sama dengan 2. Yang terakhir C21 sama dengan U2 ditambah V1. C21 di sini nilainya adalah 20, maka 20 sama dengan 2 ditambah V1. Maka diperoleh nilai V1 adalah 18. Selanjutnya langkah yang ketiga, menghitung biaya CIJ variabel non basis. Yang pertama, kita akan meletakkan U1 sama dengan 0, U2 sama dengan 2, U3 sama dengan 5, V1 sama dengan 18, V2 sama dengan 10, dan V3 sama dengan 13 di pinggir tabel UI dan VJ. Rumus untuk menghitung biaya CIJ sama dengan CIJ dikurangi U1 dikurangi VJ. C11 yang pertama dikurangi U1 dikurangi V1 sama dengan 7. Yang kedua C22 dikurangi U2 dikurangi V2 sama dengan 13. Yang ketiga C31 dikurangi U3 dikurangi V1 sama dengan 7. Yang terakhir C33 dikurangi U3 dikurangi V3 sama dengan 6. Berdasarkan perhitungan di atas, maka kita dapat menemukan biaya total atau biaya akhir metode MODI, di mana Z sama dengan 40 dikali 20 dijumlahkan dengan 60 dikali 10 ditambah 40 dikali 15 tambah 20 kali 13 dan ditambah 10 kali 15.
Hasilnya adalah 800 ditambah 600 ditambah 600 ditambah 260 ditambah 160 sama dengan 2410. Dari hasil ini, maka perbandingan dengan metode Northwest Corner atau NWC sama dengan 3250 dan dengan menggunakan metode MODI 2410. Sekian penjelasan dari kami mengenai metode MODI. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.